Yang jadi pertanyaan, kalau ini sudah berlangsung terus-menerus, kerjasamanya dengan siapa? Nah, saya sebagai Kepala BSDRM mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mengusut tuntas. Termasuk yang diamanahkan Pak Menteri ke saya dan juga ke Pak Buyung, kalau memang ada keterlibatan rekan-rekan kami di Kemenhub, ya supaya tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjaga kualitas pelaut Indonesia, tentu pelatihan diklat, keahlian, dan keterampilan pelaut semuanya harus memenuhi standar yang ditentukan oleh IMO. Maraknya peredaran ijazah palsu tentu ini mencederai semangat profesionalitas kita. Ijazah palsu juga ini sangat-sangat membahayakan, ya, karena pergerakan di laut, semua yang terlibat di laut, jangankan nakoda ataupun mekanik, semua unsur-unsur itu semuanya diatur kompetensinya. Bahkan mengikat tali, yang mengikat kapal di tambatan itu juga diatur standar kompetensinya. Jadi semuanya itu penuh dengan rules and regulation. Nah, kalau ini semuanya di-bypass dengan ijazah palsu, tentu sangat membahayakan karena tadi kompetensinya tidak terlaksana atau diragukan keahliannya. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau suatu pelanggaran dalam bidang apapun, murni hanya dilakukan oleh pelaku, pasti sifatnya sementara. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Tapi kalau pelanggaran itu dilakukan secara rutin, terus-menerus dilakukan, pasti ada kerjasama dengan para pihak. Nah, ini kebenarannya tidak terbantahkan walaupun pembuktiannya hal lain. Yang jadi pertanyaan, kalau ini sudah berlangsung terus-menerus, kerjasamanya dengan siapa? Nah, saya sebagai Kepala BSDRM mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mengusut tuntas. Termasuk yang diamanahkan Pak Menteri ke saya dan juga ke Pak Buyung, kalau memang ada keterlibatan rekan-rekan kami di Kemenhub, ya supaya tuntas. Karena kita tidak ingin akibat ulah 1-2 oknum itu mencederai institusi. Dan yang lebih celaka lagi, ini akan berpengaruh terhadap safety. Bayangkan seorang nakoda yang tidak kompeten karena dengan ijazah palsu, menakodai kapal dan dalam kondisi tertentu, apakah dalam mengatur keseimbangan muatan, melakukan balas kapal, atau menghadapi cuaca ekstrim di laut, dia punya ijazah tapi nggak kompeten. Ini kan sangat-sangat membahayakan keselamatan pelayaran dan baik kargo yang di dalamnya, apalagi kalau menyangkut penumpang, menyangkut jiwa manusia. Nah, ini yang justru ingin kita tuntaskan supaya ini tidak berlangsung terus-menerus. Pertanyaan berikutnya, ijazah pelaut palsu, dia mau bekerja di mana? Kalau pelaut palsu ini bekerja di pabrik, nggak guna ijazah palsunya. Kalau dia bekerja di kapal, berarti yang menggunakan tenaga pelaut dengan ijazah palsu adalah pemilik kapal. Pertanyaannya sekarang sama, seperti saya membeli barang palsu. Apakah saya tidak tahu, saya pikir asli padahal barangnya palsu, atau saya sudah tahu ini palsu, tapi karena harganya murah saya beli. Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.